Pernahkah orang tua kamu menanyakan kepadamu tentang cara untuk mengoperasikan smartphone mereka? Atau langkah-langkah untuk mengoperasikan laptop mereka? Mungkin tentang cara untuk sekadar mengirim pesan, padahal kamu lebih muda dari mereka loh. Kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Yuk simak video kami sampai habis. Pesatnya perkembangan penggunaan internet di Indonesia bisa dibuktikan dengan data BPS dari pendataan survei Susenas 2021. 62,10% populasi Indonesia telah mengakses internet di tahun 2021. Fenomena ini tidak dapat dipungkiri bahwasanya internet berkembang menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari seperti berinteraksi sosial, bertransaksi, mengurus pekerjaan, semua membutuhkan internet. Internet telah menjadikan adanya transformasi digital di masyarakat kita. Namun, transformasi digital ini tidak serta-merta beriringan dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapinya. Sebut saja seperti karena perbedaan generasi dan infrastruktur internet yang timpang antara desa dan kota. Kelompok generasi pasalnya terbagi jadi berbagai macam. Yang pertama, generasi X dari tahun 1965 sampai 1980. Dia adalah generasi yang memiliki karakteristik mandiri, disiplin, kerja keras, serta mengutamakan karir. Yang kedua, generasi Y atau yang bisa kita kenal jadi generasi milenial. Generasi ini memiliki karakteristik yang pengguna media dan teknologi digital itu sebagai sarana untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah generasi Z. Ini tahun dari 1995 sampai 2010. Generasi ini bisa disebut sebagai I generation atau generasi internet. Nah, terakhir adalah generasi Alpha dari tahun 2019 sampai 2025. Merupakan generasi yang pendidikannya udah terbiasa dengan berbagai internet. Pada data statistik telekomunikasi BPS pada tahun 2021, penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari terendah ada pada kelompok umur 50 tahun ke atas hanya sekitar 9,53% dan tertinggi pada kelompok umur 25-49 tahun sekitar 46,55%. Tujuan penggunaan internet kelompok umur 25-49 tahun untuk mengakses media sosial, informasi maupun berita. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penggunaan internet antar kelompok generasi. Ketimpangan tersebut dikarenakan kelompok digital native merupakan generasi yang terbiasa dengan gadget, televisi, maupun paparan teknologi. Sedangkan kelompok digital imigran adalah kelompok yang lahir sebelum 1980-an. Yang berarti tidak adanya budaya digital, maka mereka perlu adanya adaptasi untuk mengenal teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya faktor permasalahan generasi, kelompok umur yang berada pada wilayah pedesaan dan perkotaan pun menjadi salah satu faktor sulitnya beradaptasi dengan digitalisasi. Menurut data statistik telekomunikasi BPS pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki akses internet tertinggi adalah wilayah kota Jakarta sebesar 95,40% dan terendah pada wilayah Papua 35,26%. Berdasarkan klasifikasi daerah selama 3 bulan terakhir, mengakses internet pada perkotaan itu sekitar 72%, sementara pedesaan itu hanya 49%. Ketimpangan akses internet itu dikarenakan memang bentuk perbedaan desa dan kota. Salah satunya adalah karena kesenjangan infrastruktur yang mana perkotaan dan akan lebih memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan desa. Data BPS Telekomunikasi Indonesia tahun 2021 dengan mengambil pemaparan penduduk berdasarkan yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut provinsi dan kelompok umur tahun 2019 sampai 2021. Pada wilayah perkotaan, kelompok umur 25-49 tahun generasi Y tertinggi ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan 52,1% pengguna dan pengakses internet. Sedangkan kelompok umur 50 tahun ke atas generasi X tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 16,45%. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau telah meningkatkan fasilitas internet di Kepulauan Riau sehingga terjadi peningkatan sekitar 87%. Pada wilayah pedesaan, kelompok umur 25-49 tahun yang mengakses internet sekitar 51,11% pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara pada kelompok usia 50 tahun ke atas, tertinggi di wilayah yang sama sekitar 10,41%. Dari analisis ini, masing-masing generasi memiliki peran penting dalam menghadapi transformasi digital yang begitu cepat. Adapun perbedaannya terkait apakah siap atau tidaknya masing-masing generasi dalam menghadapi transformasi digital tersebut juga diiringi dengan wilayah fasilitas yang memadai. Perbedaan ini pula terlihat ketika dibawa pada konteks digitalisasi di desa dan kota. Pun kita bisa melihat adanya digital divide karena ketimpangan akses internet itu dilihat dari kelompok yang mengakses internet dalam waktu 3 bulan terakhir. Dan hasilnya adalah lebih banyak oleh generasi Y di wilayah perkotaan
dibanding dengan pedesaan, meskipun perbedaannya tidak begitu jauh. Perbedaannya hanya sekitar 1-2% lah. Hal ini tetap menunjukkan pada kelompok generasi yang siap menghadapi transformasi digital adalah kelompok milenial, dan kelompok tersebut lebih didominasi oleh masyarakat kota dibandingkan masyarakat desa. Munculnya digital divide ini sangat berpengaruh dalam semua bidang kehidupan masyarakat, dan tentu itu akan membawa dampak negatif bagi mereka yang belum menikmati teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Bagi mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi, akan memiliki peluang besar untuk mengelola sumber daya ekonomi. Sementara yang tidak memiliki teknologi harus puas sebagai penontonnya saja. Sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dampak ini juga semakin terlihat dari kualitas pendidikan. Kesenjangan ini akan mengakibatkan orang yang gak akan mengerti TIK akan jauh tertinggal dengan mereka yang sudah mengenalnya, sehingga pendidikan terlihat ketimpangannya. Lalu kembali kita maknai bahwa era digital sekarang pemerataan transformasi digital tentunya berkontribusi penting terhadap perekonomian Indonesia. Kita berharap generasi kita akan mampu menjadi aktor yang akan menentukan arah dan masa depan negeri ini.